Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di sini kami merupakan kelompok 3 dari kelas AB 4603 akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai materi Value Proposition Canvas yang telah kami diskusikan beberapa minggu yang lalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Asyaregar. Nama saya Ferda Talita Ludiansyah. Nama saya Najla Asmalia. Nama saya Amalia Nur Hasanah. Berikut penjelasannya, selamat menyaksikan. Oke, langsung aja mungkin ya ke kenapa sih gitu, ke problemnya ini. Kenapa kita melakukan analisis ini, melakukan tugas ini, yang mana kita ingin mengimplementasikan metode Value Proposition Canvas pada restoran ayam ABG yang merupakan ide bisnis yang telah kami ciptakan nih dari semester 1 kemarin di Design Thinking. Tujuannya untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan keuntungan yang diharapkan oleh pelanggan dalam menikmati restoran cepat saji, khususnya restoran cepat saji ayam goreng, agar ayam ABG ini bisnis yang telah kami ciptakan di semester kemarin ini bisa bertahan dan bersaing dengan para kompetitor. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan di dunia bisnis, khususnya dunia kuliner, itu banyak banget kompetitor baru yang berdatangan, yang membawa gebrakan baru, yang membawa inovasi baru. Jadi kan otomatis kita harus punya brandingan sendiri lah istilahnya, brandingan sendiri biar bisa bertahan. Nah, tujuan kami tuh brandingannya tuh untuk menjadi pembeda dengan bisnis-bisnis kuliner lainnya, itu adalah kami ingin bisnis yang kami keluarkan ini tuh sesuai sama harapan, kebutuhan, dan keinginan para pelanggan. Oleh karena itu kita ingin menerapkan atau mengimplementasikan metode Value Proposition Canvas pada restoran ayam ABG ini. Nah, Value Proposition Canvas sendiri itu merupakan sebuah metode atau alat yang berguna banget nih untuk mengidentifikasi suatu produk maupun layanan yang diharapkan oleh para pelanggan. Jadi biar sesuai sama kebutuhan pelanggan gitu, produk yang nantinya akan kami keluarkan gitu. Jadi biar matching. Jadi Value Proposition Canvas ini biasanya tuh digunain sama banyak banget perusahaan besar maupun perusahaan kecil juga gitu. Jadi para perusahaan, para pebisnis maupun suatu organisasi itu sering banget nih pakai metode ini, metode Value Proposition Canvas ini untuk mengidentifikasi para pasar mereka biar nantinya produk yang dikeluarkan itu sesuai dengan harapan pasar gitu. Jadi nggak kebuang sia-sia produknya. Terus sekarang ada yang namanya customer sites. Yang pertama kita tuh melakukan analisis terhadap customer jobs dulu. Nah, customer jobs dalam Value Proposition Canvas merupakan hal-hal yang meliputi tugas, masalah, apapun keinginan yang ingin ditangani dan diselesaikan oleh pelanggan. Nah, kita nih tim ayam ABG sudah melakukan step pertama kita melakukan analisis terhadap customer jobs dulu. Nah, customer jobs sendiri merupakan dalam Value Proposition ini merupakan hal-hal yang meliputi tugas, masalah, atau keinginan yang ingin ditangani dan diselesaikan oleh para pelanggan. Nah, tim ayam ABG sendiri telah mengidentifikasi customer jobs pelanggan sebagai berikut. Yang pertama, bisa dilihat, yang pertama itu ada menyukai rasa gurih dan pedas. Pelanggan merupakan penikmat rasa pedas dan gurih, sehingga pelanggan mencari nih makanan dengan kekayaan cita rasa pedas dan gurih. Yang kedua, praktis. Kita sudah mengidentifikasi bahwa pelanggan menyukai hal-hal yang praktis seperti kemasan yang praktis, pemesanan yang praktis, hingga pembayaran yang praktis. Di zaman sekarang mana ada sih orang yang mau ribet, ya kan? Terus yang ketiga, pastinya pelanggan memerhatikan banget nih kebersihan mereka. Pelanggan sangat memperhatikan kebersihan dari bahan makanan yang digunakan, kebersihan kemasan, hingga kebersihan restoran untuk kenyamanan mereka. Terus selanjutnya ada kenyamanan. Pelanggan ini sangat memperhatikan banget nih kenyamanan restoran agar dapat pengalaman yang baik seperti restoran dengan fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang terbaik. Karena kita juga kalau misalkan ke restoran pasti pengen restoran yang nyaman dan bersih kan, biar kita enjoy gitu makannya. Terus ada penyuka hidangan ayam tentunya, karena kan kita ide bisnisnya ayam goreng gitu kan. Pastinya kita mengidentifikasi pelanggan yang menyukai hidangan ayam. Nah, pelanggan ini merupakan penikmat dan penyuka berbagai hidangan berbahan baku ayam.
Dan ayam juga kan banyak banget ya makanannya di Indonesia itu, kayak pasti kalau lagi bosen makan apa, makan ayam. Terus ada makanan yang enak, tentunya kalau misalkan kita ke restoran pasti kita pengen yang rasanya enak. Selain si restorannya itu bagus, bersih, dan nyaman, pasti yang pertama kali dilihat adalah makanan yang enak. Pelanggan tentu memperhatikan kenikmatan rasa makanan pada suatu restoran. Selanjutnya ada pelayanan yang baik. Pelanggan tentu memperhatikan pengalaman pelayanan yang baik pada suatu restoran, dari penyajiannya, ketelitiannya, kayak gitu. Terus ada yang namanya eco-friendly. Di era sekarang ini nih, dengan isu global mengenai lingkungan yang semakin memburuk, banyak banget nih ternyata pelanggan yang mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Salah satunya dalam pengemasan produk untuk menjaga lingkungan dan menggunakan bahan yang eco-friendly. Pelanggan juga akan merasa aman karena aman dan keren gitu saat menggunakan atau membawa kemasan produk yang lebih ramah lingkungan. Karena kayak sekarang tuh pelanggan bakal ngerasa keren banget kalau misalkan mereka bawa barang-barang yang eco-friendly gitu kan. Selain bisa menyelamatkan alam, juga barang-barang eco-friendly itu kayak yang udah keren gitu loh, punya nilai plus sendiri untuk pelanggan membawanya gitu. Terus ada tampilan yang menarik. Pelanggan memperhatikan visual tampilan hidangan dan fasilitas yang ada di restoran. Pastinya kalau ke restoran itu pasti ngeliat dong ada spot foto yang bagus nggak, terus kayak makanan itu foto instagramable gak gitu kan. Jadi lumayan juga kalau misalkan spot restorannya bagus, interiornya itu kan bisa buat foto-foto. Terus selanjutnya ada tempat yang strategis. Nah, tempat yang strategis atau yang mudah ditemukan ini menjadi perhatian banget nih ternyata bagi pelanggan sendiri dalam memutuskan pembelian. Jadi kalau misalkan tempatnya strategis, otomatis bisa dijangkau oleh banyak pelanggan, dan tempat parkirnya juga luas. Jadi orang-orang jadi nyaman kan, nggak bingung mau parkir di mana. Nah, selanjutnya ada tidak suka mengantri. Ternyata banyak banget nih pelanggan yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengantri, dan pelanggan sangat menginginkan hal yang praktis gitu. Jadi emang kayak kalau ngantri itu kadang kan suka bete, apalagi kalau lagi lapar-lapernya gitu, terus disuruh ngantri itu kayaknya udah bete banget dan nggak mood, jadinya moodnya rusak. Jadi atau enggak pelanggannya jadi kabur gitu, nggak mau makan di tempat yang banyak antriannya. Selanjutnya ada customer profile, memahami peran penting dalam pemasaran karena membantu perusahaan memahami target konsumen mereka dan menyesuaikan berbagai aspek strategi pemasaran. Pasar makanan ini dapat mencakup berbagai usia, terutama remaja dan dewasa muda. Pembelian makanan ini tidak terkait dengan preferensi gender, ras, atau status perkawinan. Mereka juga dapat berasal dari berbagai latar belakang sosial dan tingkat pendidikan yang berbeda. Selain itu, pekerja calon pembeli juga beragam, mulai dari pelajar hingga pekerja kantoran, wira swasta, dan pekerja industri. Beberapa faktor dapat mempengaruhi harga makanan di pasar. Faktor-faktor tersebut termasuk lokasi geografis dengan standar hidup yang lebih tinggi, tingkat pendapatan yang lebih tinggi, persaingan di pasar yang mempengaruhi harga yang kompetitif, serta biaya operasional dan bahan baku yang mempengaruhi harga jual produk. Selanjutnya ada customer jobs, memahami tujuan yang ingin dicapai oleh pelanggan dalam pekerja atau kehidupan pribadi mereka sangat penting bagi perusahaan. Fokus pada pekerja aktual yang harus dilakukan pelanggan, bukan asumsi perusahaan membantu menyelaraskan produk, layanan, dan proporsional nilai dengan kebutuhan dan aspirasi pelanggan yang sebenarnya. Yang pertama di sini ada functional jobs. Mereka menyukai hidangan ayam dan mereka mencari makanan yang memiliki banyak rasa pedas dan gurih. Selain itu, mereka menginginkan hal-hal yang praktis seperti pembayaran, pemesanan, dan pengemasan yang mudah. Selanjutnya ada social jobs. Mereka juga tidak suka menunggu dan mencari hal-hal yang berguna. Pelanggan juga memprioritaskan kemasan yang ramah lingkungan, yang membuat mereka merasa aman dan sejuk saat menggunakan produk. Yang ketiga ada personal jobs. Mereka sangat memperhatikan kebersihan, mulai dari bahan makanan yang digunakan, kemasan, dan restoran itu sendiri. Mereka juga memperhatikan penampilan hidangan dan fasilitas yang menarik. Terakhir ada kualitas makanan yang
menjadi hal yang sangat penting bagi pelanggan saat memilih restoran. Dan yang terakhir ada job importance. Memahami dan memprioritaskan pekerjaan ini dari sudut pandang pelanggan, membantu perusahaan menyelaraskan produk, layanan, dan solusi mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang paling penting dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada relevance, sebagaimana kelompok 3 telah mengurutkan dari tingkatan yang paling penting sampai tingkatan yang cukup penting. Oke, kemudian di sini ada customer pains, yaitu masalah spesifik yang telah dialami oleh pelanggan dalam berbagai aspek. Customer pain ini merupakan hal yang patut diketahui untuk mengetahui rasa kecewa pelanggan dalam membeli suatu produk maupun jasa. Customer pains menggambarkan apapun yang mengganggu pelanggan baik selama, sebelum, dan setelah mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan. Di dalam customer pain sendiri terdapat 3 jenis ataupun 3 tipe. Yang pertama ada undesired outcomes, problems, dan juga karakteristik, ataupun hasil, masalah, dan juga karakteristik yang tidak diinginkan. Di sini ada 3 poin yang telah kami urutkan. Yang pertama ada kualitas yang kurang baik, tidak nyaman, dan juga pelayanan yang kurang memuaskan. Tipe kedua yaitu ada obstacles ataupun hambatan, ada harga yang tidak terjangkau, antrian yang panjang, tingkat kepedasan yang tidak sesuai, dan juga tidak strategis. Tipe yang terakhir yaitu ada risks atau potensi hasil yang tidak diinginkan. Di sini terdapat seperti kurang enak, tidak eco-friendly, tampilan yang kurang menarik, juga pesanan yang tidak sesuai. Yang selanjutnya itu ada relevance. Di sini kami telah meningkatkan poin-poin yang telah kami analisis dari yang paling ekstrim hingga ke moderate. Yang selanjutnya ada customer gains. Customer gains merupakan manfaat yang diharapkan dan juga dibutuhkan customer, apa yang akan menyenangkan pelanggan, dan hal-hal yang dapat meningkatkan kemungkinan mengadopsi proposisi nilai. Gain sendiri mencakup utilitas fungsional, keuntungan sosial, emosi positif, dan juga biaya penghematan. Di dalam customer gain sendiri terdapat tipe ataupun juga jenis-jenis. Yang pertama ada required gain atau keuntungan yang dibutuhkan, terdapat kualitas yang baik, kebersihan, dan juga tempat strategis. Yang kedua ada expected gain atau keuntungan yang diharapkan. Di sini ada tingkat kepedasan dapat disesuaikan dan juga pesanan yang sesuai, penyajian yang cepat dan juga menarik. Di dalam desired gains ini atau keuntungan yang diinginkan oleh pelanggan, ada harga yang terjangkau, kenyamanan, dan juga pelayanan yang memuaskan. Tipe yang terakhir yaitu ada unexpected gain atau keuntungan yang tak terduga. Yang ini ada eco-friendly. Di sini kami telah mengurutkan dari yang paling esensial atau yang paling penting hingga ke yang nice to have atau cukup penting. Oke, selanjutnya ada value map. Value map sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada 2 poin. Ada price and benefit, lalu ada product and service. Nah, value map sendiri adalah teknik analisis yang menggunakan grafik 2 dimensi untuk menentukan posisi produk berdasarkan hubungan antara harga dan manfaat yang diperoleh oleh konsumen. Lalu ini ada grafiknya. Oke. Untuk sumbu X sendiri itu ada benefit itu review and money. Lalu untuk sumbu Y itu ada price, ada dari low and high. Nah, lalu ada daerah value, lalu ada daerah value surplus, lalu ada value shortfall. Nah, untuk posisi produk kami itu berada di posisi C, di mana harga dan kualitas atau benefit yang didapat oleh konsumen itu sebanding. Lalu untuk posisi B itu ada Burger King, di mana penjelasannya harganya cukup tinggi, namun manfaat yang didapatkan oleh konsumen itu sedikit gitu atau kurang. Lalu ada di posisi A itu ada ayam bakar, di mana dia memiliki manfaat yang banyak untuk konsumen, namun dengan harga yang terjangkau. Namun ini bisa membuat perusahaan sedikit rugi, namun konsumen pasti banyak mendapatkan benefitnya. Lalu pada posisi D itu ada pada ayam goreng Nyonya Suharti, di mana
harga dan kualitasnya sebanding. Nah, harganya tinggi namun kualitasnya tidak baik. Tuh. Nah, selanjutnya ada produk dan layanan atau product and service. Produk dan layanan dari kami itu ada Ayam ABG yang dimana sudah dijelaskan di awal video. Lalu ada peran konsumen melalui produk atau jasa. Jadi, perilaku konsumen dapat menentukan keberhasilan suatu produk di pasar. Dalam konteks restoran Ayam ABG ini, konsumen memainkan peran yang sangat penting dalam menilai suatu pembelian. Melalui tahap-tahap seperti menerima penawaran, membuat keputusan pembelian, mengantri, dan menyelesaikan transaksi. Lalu yang terakhir ada jenis produk dan layanan. Nah, untuk restoran ABG sendiri menawarkan produk tangible atau berwujud. Nah, produk ini bisa diraba atau bisa dilihat dengan panca indera. Barang ini berupa fisik. Jadi barang ini berupa fisik gitu. Nah, ini dapat menguntungkan perusahaan kami karena meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pen relievers. Dalam proporsi nilai mengacu pada cara-cara yang digunakan oleh produk atau layanan perusahaan untuk mengatasi pelanggan tertentu. Proporsi ini secara eksplisit menyoroti bagaimana perusahaan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa kurang nyaman yang dialami pelanggan sebelum, selama, atau setelah mencoba menyelesaikan tugas atau mengatasi rintangan. Resto Ayam Geprek menyajikan ayam goreng yang lezat dengan berbagai tingkatan kepedasan yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Resto Ayam Geprek berada di titik C pada grafik value map dan menawarkan ayam goreng berkualitas dengan harga yang terjangkau. Resto ini terletak di pusat kota Bandung dan memiliki dekorasi yang menarik dan nyaman. Di sini kita ada relevance sebagaimana yang telah diurutkan oleh kelompok 3. Yang selanjutnya yaitu ada gain creators. Dalam proposisi nilai menggambarkan bagaimana produk atau layanan perusahaan menghasilkan keuntungan bagi pelanggannya. Mereka dengan jelas mengartikulasikan hasil serta manfaat yang diharapkan, diinginkan, atau bahkan mungkin mengejutkan pelanggan. Keuntungan ini dapat mencakup utilitas fungsional, keuntungan sosial, emosi positif, dan juga penghematan biaya. Ayam ABG membebaskan pelanggan mereka sendiri untuk memilih tingkat kepedasan dengan skala 0 hingga 10. Ayam ABG mengutamakan pelayanan yang ramah, cekatan, dan juga teliti untuk membantu pelanggan memesan juga menerima pesanan mereka dengan baik. Ayam ABG tetap menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi untuk hidangannya, memberikan rasa yang aman dan juga kenikmatan kepada pelanggan meskipun harganya terjangkau. Yang selanjutnya di sini ada relevance. Di sini tim Ayam ABG telah mengurutkan dari yang paling esensial hingga ke yang nice to have. Oke, selanjutnya ada fit analysis. Nah, fit analysis itu merupakan suatu metode yang kita gunakan untuk memastikan bahwa produk yang kita tawarkan kepada pelanggan itu apakah benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan keuntungan yang diharapkan pelanggan. Jadi kayak apakah produk ini tuh udah benar-benar cocok nih dengan harapan konsumen atau pelanggan. Jadi biar fit gitu, jadi nggak akan rugi gitu, meminimalisir kerugian dan bener-bener nih kita memastikan bahwa produk itu emang bener-bener yang diinginkan pelanggan gitu. Nah, untuk fit analisisnya sendiri kita itu menggunakan dua metode. Memang ada dua metode, yaitu metode checklist dan silang, dan terus ada juga metode panah gitu. Untuk yang checklist dan silang, kalau misalkan di checklist berarti semua harapan, kebutuhan, dan keinginan pelanggan itu tuh sudah benar-benar terpenuhi oleh adanya produk kami gitu. Dan untuk yang silang itu berarti ada beberapa keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan itu yang masih belum terpenuhi oleh adanya produk kami gitu. Nah, bisa dilihat sendiri di sini, alhamdulillah kami telah menciptakan produk yang sesuai dengan harapan, keinginan, kebutuhan, dan keuntungan yang diharapkan pelanggan gitu. Jadi di sini tuh nggak ada yang terbuang, nggak ada yang disilang gitu. Seperti customer jobs itu kita sudah
customer jobs itu udah terpenuhi dengan adanya restoran ayam ABG ini. Terus untuk pains-nya sendiri kita sudah menghadirkan pains reliever yang sesuai dengan pains-nya customer. Terus ada gains, di mana harapan pelanggan atau benefit yang akan pelanggan dapatkan itu sudah kami buatkan di gain creators kami yang sesuai dengan harapan pelanggan gitu. Oke, selanjutnya ada produk atau service detail. Jadi ini tuh restoran ayam ABG berada di posisi C pada peta nilai dengan harga yang terjangkau dan manfaat yang sesuai dengan harganya. Nah, jadi setelah melakukan analisis value proposition canvas ini, kita menawarkan nih si ABG untuk memenuhi kebutuhan customer itu. Seperti ABG ini merupakan olahan ayam goreng dengan sentuhan inovasi varian sambal yang kami ciptakan dalam memakan ayam goreng. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Ayam ABG menggunakan metode value proposition canvas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta bersaing dalam bisnis kuliner. Jadi metode value proposition canvas ini kami implementasikan kepada ide bisnis restoran kami yang kami buat di semester kemarin, gunanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta dengan metode ini kami benar-benar akan bisa bersaing dalam bisnis kuliner yang banyak banget pesaingnya. Nah, dengan metode ini, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan, memahami pasar sebelum memasarkan produk. Jadi, dengan demikian, kami tuh kayak dengan melakukan analisis ini, karena kami merasa bahwa analisis ini tuh benar-benar efektif untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan terhadap produk yang akan kami tawarkan. Dan demikian kami menawarkan bahwa mengajaklah orang-orang atau perusahaan-perusahaan, pebisnis maupun organisasi untuk dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan mengurangi risiko kerugian dalam bagan peta nilai, sehingga cocok banget nih untuk para organisasi, para perusahaan, dan para pebisnis untuk melakukan metode analisis yang sama seperti yang kami lakukan. Jadi sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.